tahu ya, kalian semua pasti kangen sama Mama nih ya. Dan sore ini Mama nggak sendirian, karena Mama ditemani dengan bunda kita semua yang cantik jelita. Ada siapa di sana? Halo Mama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Badak semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Mama, kita mau ngapain sih? Mau kita Amin. sekarang bareng-bareng, Mak? Iya nih, Bunda Vita juga gimana nih kabarnya? Baik nggak nih Bunda Vita? Baik banget dong, alhamdulillah. Gimana nih keadaan di luar sana? Pada kena banjir nggak nih? Semalam tuh kemarin tuh banjir ini ya, hujan deras banget ya. Terus lama juga ya. Beberapa titik di daerah Tangerang dan Jakarta, aku lihat gitu dari beritanya tuh ada beberapa yang banjir gitu. Kalau Mama kebanjiran Iya nggak, Mak, ini rumahnya, Mak? kemarin Mama aja ya. Ini loh Bunda Vita kemarin warung Mama ini loh anyut semalam. Gara-gara hujannya nggak berhenti-berhenti tuh. Aduh Mama tuh ya, ini juga Mama habis capek ya tadi ya. Gara-gara habis beresin warung Mama. Kok bisa sekarang warungnya udah naik lagi, Mak? Cepet ya, Mak ya? Ya itu lah pakai kekuatan Mama kan. Makanya jadi langsung naik lagi cepet kan. Oke, 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 jangan galak-galak lah, Mak. Kita baru Gak ini Mak kita. galak. Mama memang suaranya begini ya Bunda Vita ya. Oke. Mak, kita mau ngapain nih, Mak, bareng-bareng di sini, Mak? Ada webinar dong pastinya nih ya. Webinarnya hari ini itu sangat bermanfaat banget Bunda Vita. Karena kita bakalan ya ini juga buat Mama sendiri sih ya ini ya webinarnya ya. Sudah benarkah alokasi gajimu kayak gitu. Jadi kita itu nanti bakal diajarin cara mengalokasi gaji kita dalam 1 bulan gitu ya. Nah, Ada bener banget. pembicaranya juga nih. Siapa tuh Bunda Vita pembicaranya? Nah, narasumbernya adalah Bunda Ruth Prihatini S gitu, Cok. Atau gimana kalau kita langsung kenalan aja sama bundanya. Bunda Ruth Boleh, Prihatini S. Ya, boleh, boleh ya kita panggil ya. Aku manggilnya apa ya? Bunda atau boleh. ibu atau kakak ya? Coba kita tanya langsung ya, maunya Kayaknya dipanggil apa lebih, ya? ya nanti kita tanya aja langsung ya. Oke, Oke. silakan Kak Ruth Prihatini ini udah ada sini Kak Ruth. Aku manggilnya apa nih enaknya nih? Di unmute dulu Kak Ruth. Kak Ruth ini mah masih Cantik sekali Mama kakak. pun. Ya ampun, Iya. terkesima melihatnya ya. Ya ampun, baru kenalan kita ya. Halo Bunda Vita, halo Mama, apa kabar? Baik, Alhamdulillah alhamdulillah. baik. Aku kayaknya manggilnya Kak Ruth aja ya. Cocoknya masih panggil Boleh, kakak ini loh. Cantik boleh, boleh, banget. boleh. Iya, Aduh, nah. kali ini saya terundang di sini. Aduh, benar-benar deh luar biasa ya ini ya. Komunitas apa Badak ya? Iya Klub ya. Sobat Badak. Badak ini Kak. Yang asli Keren, yang ada keren banget. badaknya. Heeh. Oke deh, nah kita ini benar ya nanti kita akan membawakan materi tentang sudah benarkah alokasi gajimu gitu ya. Yes, Nah sekarang kan kira-kira pos-pos mana aja nih nanti yang yes, dialokasikan gitu ya. Nanti dikasih tahu ya betul. sama Kak Ruth ya. Iya. Oke gitu. Nanti kita akan berikan Mantap nih waktu. ya materinya hari ini ya. Hmm, 45 menit ya Bunda Vita ya. betul sekali. Eh, Nanti sisanya 15 menit sesi foto sama Q&A dan kuis ya. Jadi boleh. Sobat Badak semuanya pantengin nih di sini. Nanti juga kita akan bagi-bagi baper poin senilai total 750.000 baper poin gitu. Nanti masing-masing ada 3 ya, masing-masing mendapatkan 250.000 baper poin gitu. Makanya Betul. pantengin nih biar bisa menjawab semua kuis-kuisnya pertanyaannya gitu ya, Mak ya. Betul sekali kata Bunda Vita. Ini sebenarnya Mama pun belum nanya ini kabarnya si Karut ini gimana kabarnya baik gak Kak? Baik, baik, Bekasi aman kok, nggak banjir. Oh, Bekasinya mana Kak Ruth? Alhamdulillah. Jamrut. Aduh, ke Zamrut ya ampun, dulu aku tinggal di Padurenan loh. Tahu nggak Oh, Kelapa gue Dua tetangga Padurenan? kita ternyata dulu ya. Oh ya? Udah lama di situ Kak Ruth? Saya baru 5 tahun sih. Oh, baru 5 tahun. Aku dulu SD, SMP, SMA di sana. Belum ketemu berarti kita dulu ya. Nanti kita Kesibukan? ketemu ya. Iya, kesibukan sehari-hari apa nih Kak Ruth? Biasa saya bekerja di Prudential. Memang setiap harinya memang merencanakan financial planner dengan para nasabah. Seperti itu. Keren Oke. banget ya pekerjaannya ini ya. Gak kayak Karut. Mama tiap hari jaga warung aja kan. Jaga warung juga bagus kok. Mengatur keuangan juga kan. Kak Ruth, mau nanya dong. Benar. Kamu kok Iya. mirip sama Wika Salim sih? Saya Wika Salam. Iya beneran. Bunda Vita tahu
sih tadi pasti Kak Arut ini ya, Mama lihat di open kamera, kata Mama ini kayak mirip siapa gitu, tapi Mama pun lupa namanya. Bener ya, ternyata lihat-lihat tuh mirip sama Wika Salim loh. Cantik sekali kan? Terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung aja, kita lanjut aja ya. Langsung dimulai aja webinarnya kali ini. Oke, silakan. Waktu dan tempatnya kita persilakan untuk Kak Ruth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Terima kasih saya ucapkan untuk Mbak Mazhar yang sudah mengundang saya untuk sharing pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk host kita yang luar biasa. Tepuk tangan dong tadi buat Mama dan Bunda Vita. Keren banget loh. Rame. Ya, oke. Nah, teman-teman, ini sorry, saya agak buram. Saya mau ini dulu ya. Coba dulu ini dulu. Nah, oke. Nah, gaji besar atau kecil tidak akan bisa menjamin kecukupan semua kebutuhan dan kebahagiaan kita ataupun keluarga. Semua itu akan sangat bergantung pada bagaimana manajemen keuangan yang kita terapkan. Saya Ruth dan dalam 45 menit ke depan saya akan sharing mengenai sudah tepatkah alokasi gajimu. Nah, supaya tidak kaku ya, izinkan saya memanggil Bapak Ibu yang hadir di sini dengan memanggil teman-teman, boleh ya? Karena rasanya semua masih seumur nih, masih muda-muda nih. Bunda Vita juga masih muda. Jadi kayak aneh kalau saya panggil ibu gitu kan. Jadi teman-teman aja ya, karena kita juga kan akan belajar sama-sama di sini. Nah, sekarang saya izin ya mau share screen. Boleh ya? Bentar. Oke, sudah kelihatan ya Bunda Vita ya? Sudah, Kak Ruth. Oke, sorry sebentar. Ini tadi kebuka. Oke. Nah, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini sorry ketutup sama saya. Kalau kita sadari bahwa krisis itu terjadi berulang, betul ya? Coba kita lihat di tahun 97, tahun 98, itu kita sudah tahu bahwa Asia itu mengalami krisis keuangan. Dan itu pun juga berdampak pada Indonesia. Pada waktu tahun 97-98 itu saya masih kuliah. Jadi saya juga mengalami krisis Indonesia itu yang Mei tahun 98 itu saya juga mengalami ya. Dan di tahun 2007, 2008 itu krisis juga kembali terjadi, yaitu krisis keuangan dimulai di Amerika yang disebabkan oleh kegagalan merger atau efek sejumlah besar perusahaan keuangan di Amerika yang berimbas pada kebangkrutan bagi perusahaan pemerintah di Eropa. Apakah krisis itu hanya terjadi pada 2007 atau 97-98 tadi? Krisis juga bisa disebabkan oleh digital disruption atau perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Jadi contohnya misalnya kalau teman-teman perhatikan seperti Alibaba. Alibaba Group ini adalah perusahaan retail terbesar yang tidak memiliki produk untuk dijual sendiri. Atau juga Uber gitu ya. Di mana Uber ini adalah armada taksi yang tidak memiliki taksi, tapi dia bisa beroperasi begitu besarnya. Kalau di Indonesia itu ada tadi seperti ada Tokopedia, ada Shopee, terus juga kita ada Gojek, saya selalu ngomong Gojek itu GoFood, ingatnya GoFood ya. Ada Gojek, terus juga ada Grab ya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga kan sempat mengalami menimbulkan krisis ya, karena pergeseran peralihan dari yang tradisional jadi digital. Lalu kita semua mengalami pada 2 tahun ini itu ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan terhadap situasi ekonomi dan sosial dan juga menyebabkan krisis ekonomi di seluruh dunia. Ya. Jadi teman-teman, mau tidak mau, apapun kondisinya, kita memang harus bersiap. Apapun kondisi yang hari ini menimpa dunia, apapun kondisi yang hari ini menimpa Indonesia, apapun kondisi hari ini yang menimpa diri kita sendiri ya, kita harus menjadi survivor. Dan untuk menjadi survivor itu
kita harus bertahan dengan segala kondisi tadi. Kita wajib memiliki yang namanya tujuan atau goal hidup yang jelas. Itulah kenapa kita sebaiknya memiliki lebih dari satu sumber income supaya kita bisa bertahan. Sebab just in case salah satu tidak jalan, kita masih punya cadangan lainnya. Contoh misalnya nih, kalau kemarin waktu pandemi itu di Bali ya, kalau orang-orang di Bali itu hanya mengandalkan sektor pariwisata, tentu hari ini mereka sudah banyak yang bangkrut ya. Tapi orang-orang bertahan itu pasti mau tidak mau mereka memiliki keahlian atau sumber pendapatan lainnya. Kita itu nggak perlu berpikir bahwa untuk kita bertahan kita harus punya perusahaan yang besar. Tidak, teman-teman. Punya usaha yang kecil-kecil aja, tapi banyak, itu pasti pendapatan kita juga banyak. Setuju ya teman-teman ya? Jadi kita harus memiliki lebih dari satu sumber income. Nah sekarang kita saatnya akan membahas mengenai financial planning atau perencanaan keuangan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi teman-teman, untuk kita bertahan, kita semua harus mempunyai goal atau goal dan tujuan di dalam hidup kita. Karena dengan goal dan tujuan ini akan mengarahkan hidup kita mau kemana. Dan untuk memenuhi goal ini, kita harus lakukan apa? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus memiliki yang namanya arus kas, pencatatan uang masuk dan juga uang keluar. Kemudian yang kedua, kita harus punya yang namanya proteksi. Kok bisa Ruth proteksi masuk dalam goal? Benar, karena proteksi ini nantinya yang akan melindungi apa yang sudah ada ya di dalam arus kas itu. Supaya bila sesuatu terjadi, kita memiliki penggantinya. Sehingga goal apapun yang kita inginkan dapat terwujud. Kalau kita sudah memiliki arus kas, kalau kita sudah memiliki proteksi, baru kita bisa merencanakan investasi untuk mengembangkan aset-aset. Ini adalah 3 hal yang basically dilakukan oleh seseorang atau keluarga yang sudah memiliki goal sebagai landasannya. Karena tentu saja goal setiap orang akan berbeda. Mungkin di sini ada yang nanti berpikir bahwa masa pensiun saya nanti biasa-biasa aja lah, yang penting saya happy sama anak, atau yang penting saya happy sama cucu. Tapi mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa masa pensiun ingin senang-senang, atau saya ingin menjadi politikus, atau saya ingin memiliki usaha. Nah, tentu saja goal yang berbeda ini akan mempengaruhi cara kita di dalam menata cash flow management nantinya. Nah, kita akan mulai dengan yang namanya cash flow management. Kalau saya boleh tanya nih teman-teman ya, saat ini kira-kira kebanyakan dari kita hidup berdasarkan pemasukan atau hidup berdasarkan cita-cita? Kalau hidup berdasarkan pemasukan, tentu misalnya kalau saya punya gaji 50 juta nih ya, berarti saya cukup-cukupin nih. Saya pokoknya dalam setiap bulan boleh lebih dari 50 juta. Ya, seperti itu. Tapi kalau hidup berdasarkan cita-cita, itu kalau misalnya saya, walaupun saya punya gaji 50 juta, tapi saya pingin nih anak saya besok 2 atau 3 tahun lagi, dia harus kuliah di Amerika misalnya. Rasanya nggak mungkin ya dengan gaji cuma 50 juta, tapi berusaha untuk anaknya bisa sekolah di luar negeri. Nah, sebenarnya dengan punya cita-cita yang tinggi itu, tentu hal ini akan mendrive atau memotivasi orang. Jadi orang tipe yang mendapatkan extra income untuk mencapai impiannya. Dan 2 hal dari goal tentu akan mempengaruhi investasinya. Saat kita Iya nih Kak Ruthnya, sepertinya dari Kak Ruthnya ya yang agak tersendat ya signalnya agak nggak bagus ya mungkin ya.
Iya, dari Kak Ruth-nya nih. Oke, oh terpental ya dia ya? Coba kita cek lagi ya, apakah masih ada? Oh iya, terpental signalnya agak Sepertinya bagus. sinyal dari kakak Ruthnya memang ini ya agak gangguan ya Bunda Vita Iya. ya, karena memang dari kemarin hujan terus, mama pun sinyal sering gangguan jadinya ya. Ya Mungkin udah ya kita karena tunggu aja kembali, iya kita tunggu ya betul. sebentar ya. Ini ada beberapa yang komen sudah sinyalnya. Aku kira kau rumah, bukan ya Kak Bagus ya. Iya, Kok tiba-tiba kukira kau rumah kayak judul lagu ya. terus putus ya Tadi, Bun. Iya makanya kita iya kita tadi. kita suruh balikan aja ya Bunda Mifta ya. Gimana Bunda Mifta? Tadi tuh mama kira mama ya sinyalnya jelek. Baru aja mama mau teriak ke Baba Ngope kan yang di bawah. Ini sinyalnya mama kenapa di sini kok jelek kali? Oh Kenapa? ternyata dari kakak Ruthnya ya. Kenapa Soalnya mama nih mama banyak pun melihat marah-marah ini. melulu? Soalnya tadi mama pun sambil ngeliatin mukanya Bunda Vita. Kalau misalkan Bunda Vita Kedip. patah-patah berarti bener sinyal kita yang jelek ya. Karena aku masih kedip ya, berarti signal kita yang bagus ya, Mak ya. Benar, benar. Oke, Oke, kita tunggu dulu aja kakak Ruthnya mungkin lagi di benerin ya, dicari dulu dia sinyalnya ya. ya. Oke, apa mungkin dia naik dulu kan gitu ke atas genteng buat nyari sinyal? Udah kembali nih sepertinya Bunda Vita. Sudah ya. Oke, mudah-mudahan kali ini lancar sudah ya, tidak tersendat-sendat lagi signalnya. Mana udah masuk dia? Amin. Oh, udah nih. Sudah. Lihat ini. Mama lihat sudah masuk ya. Iya, silakan di-unmute dulu Kak Ruth. Masih di-unmute nih Kak Ruth-nya. Oke. Iya. Sorry ya tadi keputus. Iya, signalnya kayaknya agak kurang bagus tadi di sana ya, agak putus-putus gitu. Lagi hujan, iya. Oh, pantes lagi hujan. Oke, mudah-mudahan lancar nih kali ini sekarang ya. Oke, lanjut Kak Ruth. Saya share screen lagi ya. Iya. Nah, udah kelihatan ya? Iya, sudah. Oke. Nah, sekarang saatnya kita meneliti dan merelokasi aset. Kira-kira nih teman-teman, seberapa kita punya aset yang kurang produktif? Misalnya nih kalau kita perlu lihat apakah di rumah misalnya kita punya 2 mobil misalnya. Mungkin kalau dulu kita masih bekerja di kantor, mungkin kita perlu 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah banyak dari kita yang bekerja dari rumah, rasanya kurang produktif kalau punya 2 mobil misalnya. Kecuali mobil tersebut dialokasikan untuk hal yang produktif. Misalnya untuk usaha, atau misalnya untuk bekerja dan sebagainya. Atau apakah penting kalau kita punya 3 motor di rumah, sedangkan yang dipakai sehari-hari cuma 2 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu lihat lagi aset-aset mana yang sekiranya kita sudah tidak perlukan secara maksimal. Kalaupun misalnya memang itu diperlukan, alangkah baiknya aset-aset tersebut direlokasi untuk menjadi aset yang lebih produktif. Lalu seberapa liquid kita punya aset? Saya punya sahabat ya, dia itu tanahnya berhektar-hektar gitu ya. Nah, tapi uang liquidnya di rumah tuh nggak ada gitu. Jadi ketika terjadi membutuhkan dana darurat, wah itu sibuk banget gitu ya. Untuk 10 juta aja dia mesti minjem gitu. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Banyak orang memiliki aset dalam bentuk properti. Misalnya tanah atau bangunan, secara kasat mata memang dia kaya. Namun secara financial planning itu kurang sehat karena kurang fleksibel. Contoh kalau dia misalnya mau buka usaha dan butuh modal besar, dia punya modal tapi dalam bentuk aset. Sehingga itu yang harus dia jual dulu. Pasti akan lama, butuh bulanan bahkan tahunan. Atau ketika tadi seperti sahabat saya, dia butuh dana darurat. Untuk 10 juta aja bahkan dia tadi yang saya bilang mesti minjem gitu. Padahal asetnya banyak banget gitu. Ya cuman itu tadi, nggak gampang menjual aset. Asetnya yang apalagi nggak kecil gitu kan. Misalnya tanahnya misalnya hektar-hektaran, kan nggak mungkin dibelah-belah gitu. Terus dapat uang dalam waktu cepat. Jadi teman-teman, kita tuh wajib punya namanya liquid asset. Uang tunai untuk dana darurat. Berapa sih minimalnya? Minimalnya adalah 12 bulan biaya hidup, atau kalau kita mau usaha, kita perlu prepare punya minimal 30% dari total aset yang bisa dicairkan kapan saja.
Nah, kita akan masuk kepada pengelolaan keuangan personal. Kalau kita bicara pengelolaan uang, ini bukan sekedar kita dapat gaji lalu dimasukin ke amplop. Di amplop-amplop ini ditulisin, ini buat bulanan, ini buat SPP, ini buat listrik, ini buat apa, buat apa, buat apa. Enggak begitu juga, teman-teman. Tapi kita lebih kepada sikap hidup bersyukur dan berbagi dulu. Sehingga apapun kondisi kita hari ini, kita bisa bahagia. Apalagi dengan kita bisa memberi walau sekecil apapun, tentu ini akan membawa dampak buat hidup kita. Kita bisa ngerasa hidup itu lebih beruntung dari yang kita berikan. Dan sikap hidup ini yang akhirnya bisa membuka kreativitas kita lagi. Kan kalau hati kita bahagia itu kayaknya ide-ide tuh gampang. Jadi kalau kita misalnya pengen punya usaha itu gampang aja tuh keluar ide-idenya. Jadi yang pertama adalah teman-teman perlu adalah sikap hidup bersyukur dan berbagi. Yang kedua adalah rapat pemegang saham. Wah, di dalam rumah tangga juga ada loh rapat pemegang saham, ya. Nah, ini kalau teman-teman punya pasangan ya, itu berdiskusi nih dengan pasangan. Kira-kira nih, kemana tujuan keluarga 3 tahun atau 5 tahun ke depan? Rencana itu harus clear. Berdua tuh harus sepakat, satu tujuan, satu perahu. Jangan istri ke kanan, suami ke kiri. Kenapa? Kalau nanti ada goal yang ingin dicapai dan harus mengorbankan sesuatu, misalnya untuk mencapai tadi, misalnya pendidikan anak di luar negeri tadi, tentu harus misalnya dia mengurangi biaya bulanan atau mengurangi misalnya jatah jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini kan harus dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Itu yang penting. Nah, kalau antara suami dan istri nggak sepakat, ini akan terjadi bisa berantem terus gitu. Karena kan nggak ada kesepakatan. Nah, ini perlu teman-teman dengan pasangan itu perlu duduk bareng untuk berdiskusi. Yang ketiga adalah mengelola keuangan dengan cerdas. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Berikutnya adalah berhemat untuk berkembang. Jadi bukan berhemat untuk menderita, jangan ya teman-teman ya. Dasar berhemat bahwa yang tadi kita udah punya tujuan yang lebih penting untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi bukan berhemat karena nggak cukup. Hal ini malah akan menjadi kita demotivasi. Yang harusnya kita semangat, jadi nggak semangat. Karena ya itu tadi, kita merasa menderita nih dengan ada pengurangan ini, pos-posnya dikurangin. Beda kalau kita berhemat misalnya karena mau buka usaha baru. Seperti tadi nih mama mungkin mau nambah mau nambah warung gitu kan. Kayaknya tuh semangat gitu ketika harus mengurangi pos yang A gini. Karena akan membuat motivasi karena ada tujuannya yang jelas. Sehingga waktu ada pengurangan dari pos-pos itu mama melakukannya dengan happy. Dan pengelolaan keuangan berbasis cita-cita yang tadi saya sudah bahas. Sebelumnya kita harus memiliki goal dan tujuan. Sehingga ketika kita melakukan perencanaan keuangan, kita udah tahu ini arahnya mau kemana. Lalu cita-cita harus terukur. Apa sih cita-cita itu harus terukur? Contoh ketika kita punya target, ingin punya rumah dalam waktu 5 tahun. Maka kita perlu menentukan nominal dana yang harus disisihkan setiap bulannya. Dan itu lakukan dengan konsisten dan disiplin. Sehingga waktu 5 tahun ingin punya rumah bisa terwujud segera. Jadi kalau nggak ada konsisten, nggak ada disiplin, ya nggak bisa terwujud gitu. Nah, ini adalah cash flow management. Kalau bicara cash flow management, tentu ada yang namanya neraca keuangan ya teman-teman. Neraca keuangan ini kita ada pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Idealnya pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Dan kita perlu mencatat yang namanya aset dan kewajiban kita. Lalu juga produktivitas dari aset dan kewajiban. Misalnya utang nih teman-teman. Kalau teman-teman punya utang yang perlu dipertahankan, apa itu utang yang perlu dipertahankan? Misalnya KPR. Dan juga ada utang yang konsumtif. Nah, utang yang konsumtif ini yang harus digulung. Digulung segera teman-teman supaya tidak membebani pengeluaran-pengeluaran kita. Atau mobil dan motor yang sudah kita miliki, kita telah lagi apakah itu konsumtif atau produktif. Kalau untuk sarana itu kalau mobil dan motor itu untuk sarana kita bekerja, itu berarti produktif. Tapi kalau misalnya banyak ngendon di rumah, nah perlu dilihat lagi. Kira-kira ini bermanfaat atau tidak.
Karena kan kalau kita bicara kendaraan, tentu akan ada pajak, akan ada maintenance, ya. Nah, itu yang perlu teman-teman pikirkan. Lalu yang kedua adalah pengelolaan arus kas. Ada surplus, ada defisit. Kita maunya setiap bulan surplus atau defisit? Surplus ya, pencatatannya pasti maunya surplus. Lalu juga kita lihat kualitas pemasukan. Kita perlu cek nih, apakah pemasukan kita berkualitas atau tidak. Misalnya nih, bulan ini kita dapat besar, bulan depan nggak dapat. Nah, kira-kira ini bisa menjanjikan nggak ya? Nah, mesti ditelaah lagi tuh. Kemudian kita juga perlu melihat namanya efektivitas pengeluaran. Cek pengeluaran ini perlu atau tidak, kebutuhan atau keinginan, ya. Kemudian juga kita perlu mengukur kesehatan keuangan. Mengukur kesehatan keuangan ini erat kaitannya dengan rasio likuiditas. Jadi besarnya aset likuid dibandingkan dengan pengeluaran per bulan. Yang ini yang tadi kita bahas bahwa aset ini harus mudah dicairkan jika kita membutuhkan uang tunai sewaktu-waktu. Sebagai cadangan dana darurat, misalnya kalau terjadi PHK, atau kita mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Nah, bentuknya apa sih likuiditasnya? Bisa dalam bentuk tabungan, reksadana, logam mulia, pokoknya yang cepat untuk dicairkan. Idealnya adalah minimal 12 bulan biaya hidup. Dan juga kemampuan membayar kewajiban. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Kalau teman-teman punya cicilan, jangan lebih dari 30%, pendapatan teman-teman. Misalnya kalau gajinya 10 juta, berarti cicilan maksimal 3 juta ya. Jadi jangan lebih, supaya tidak membebani. Lalu juga jumlah utang jangan lebih dari 50% aset kita. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kalau kadang-kadang kalau kita nggak punya cash flow management, ada aja ya godaannya. Nah, apa sih kira-kira nih penyebab masalah keuangan? Nah, ini adalah penyebabnya. Godaan belanja. Apalagi sekarang banyak belanja online ya. Nah, kecil tiba-tiba ditotalin nilainya 1 juta misalnya atau 2 juta. Nah, hal ini juga bisa terjadi kalau kita tidak punya cita-cita dan kita tidak punya prioritas. Mungkin cita-cita ada tapi tidak pernah dihitung dengan benar atau kita tidak konsisten dalam menjalankan cita-cita tadi, ya. Terus juga kita tidak punya anggaran belanja. Hidup dengan apa kata orang, gengsi, teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi bocornya kas kita ya. Ini yang menjadi penyebab masalah keuangan dalam rumah tangga. Jadi tips praktisnya apa teman-teman? Tips praktisnya adalah batasi membawa uang tunai ya. Jadi jangan semuanya ditaruh di sini. Misalnya ke Mangga 2, teman-teman sebenarnya nggak punya kebutuhan apa-apa gitu, tapi ya sekedar iseng jalan ke Mangga 2 gitu ya. Di dompet gitu ada uang 2 juta misalnya. Nah, ngelihat ini pengen, ngelihat ini pengen, belilah. Tiba-tiba sampai rumah, kok banyak banget ya. Padahal yang kita beli misalnya nggak perlu-perlu banget. Nah, itu kadang-kadang terjadi kalau kita tidak membatasi membawa uang tunai. Lalu yang kedua, kita wajib memiliki 2 rekening, yaitu rekening A untuk transaksi harian dan rekening B untuk selamatkan dana. Ya. Lalu fokus pada kebutuhan. Tanya nih, bisa ditunda atau enggak? Bedanya kebutuhan sama keinginan tuh, kalau kebutuhan wajib, misalnya beras di rumah habis, ya teman-teman wajib beli gitu kan. Minyak di rumah habis, ya wajib beli gitu kan. Tapi kalau misalnya kira-kira mau beli tas nih, saya pengen deh tas warna kuning kayaknya bagus banget gitu. Nah, terus apa ditanya lagi nih ke diri sendiri, kira-kira tas ini perlu sekarang atau bisa ditunda? Hanya karena melihat orang pakai tas warna itu bagus gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya ditanyakan lagi, apakah ini keinginan atau kebutuhan? Dan lacak pengeluaran. Dulu saya terkaget-kaget nih. Saya waktu pertama kali melakukan ini, saya tuh selalu bawa buku kecil kemana-mana. Jadi selalu saya catat tuh, misalnya keluar hari ini, keluar berapa. Saya kaget-kaget. Pas saya lihat, ya ampun, ternyata kecil-kecil banyak ya dari pagi sampai sore. Coba kalau kita nggak catat, kita nggak pernah tahu uang kita kemana. Ya, kadang-kadang kita taruh di dompet 200.000, tiba-tiba udah habis kita bilang, kemana aja ya uangnya ya tadi? Karena kita tidak lakukan pencatatan. Tapi kalau kita lakukan pencatatan, kita bisa tahu
Dan nanti di akhirnya kita bisa mengurangi kira-kira ini butuh atau tidak gitu. Dan tentukan gaya hidup. Nah, tadi yang seperti saya bilang, kalau gaya hidup tadi, rapat pemegang saham, berdiskusi dengan pasangan kita, rencana ke depannya mau bagaimana, 5 tahun ke depan cita-citanya kita mau ngapain, gitu kan. Dan jangan lupa kita harus membuat namanya APBR, Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Tangga. Nah, kalau kita bicara APBR, nah ini terlihat nih sejak awal kapan akan terjadi surplus dan kapan akan terjadi defisit, karena pencatatannya lengkap dan bertujuan agar setiap tahun keuangan selalu surplus. Ya, nah teman-teman kalau bicara APBR, ya ini adalah rencana ya, perkiraan atau rencana ke depan, bukan yang sudah terjadi. Jadi mesti duduk bareng sama pasangan, kira-kira dari pendapatan sekian, pengeluarannya nanti mau berapa, mau apa aja, terus tabungannya mau kemana dan sebagainya. Nanti dari sini akan terlihat nih, kapan akan terjadi surplus dan akan terjadi defisit. Dan ini bertujuan agar setiap tahun keuangan kita selalu surplus. Jika sudah diprediksi akan defisit, maka kita harus review kembali pengeluarannya. Tapi kalau memang pengeluarannya sudah tidak mungkin dikurangi, maka teman-teman harus meninjau dan merencanakan untuk menambah penghasilan. Ini contoh kalau kita tidak punya APBR. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini ya. Oke, di bulan pertama si A punya pemasukan 4 juta. Lalu pengeluarannya 3.500.000. Di atas kertas ada sisa uang 500.000. Di bulan kedua dapat THR nih. Ya, si A bisa punya 8 juta. Pengeluarannya tapi lebih karena mau bagi-bagi orang gitu kan, mau bagi-bagi keponakan dan sebagainya, beli baju lebaran dan lain-lain, sehingga pengeluarannya 8.300.000. Ini berarti kan minus ya, minus 300. Dan di bulan ketiga, si A mendapat pemasukan 5 juta, pengeluaran 5 juta, sehingga sisa uangnya 0. Nah, seharusnya kalau di atas kertas ini, secara total dalam 3 bulan harusnya tersisa 200.000. Tapi kebanyakan dari kita, karena nggak pernah tahu akan terjadi kekurangan dana di bulan kedua, maka biasanya kelebihan uang di bulan pertama habis dibelanjakan. Nah, kira-kira begitu tuh ya. Kita semua kebanyakan begitu. Dulu saya juga begitu ya. Asik nih masih ada uang 500.000 nih. Nah, kan akhirnya kita belanjain. Ternyata di bulan kedua, wah, pengeluarannya bengkak gitu. Ada dana darurat misalnya dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di tabel kedua, ya. Tabel kedua adalah contoh orang yang memiliki APBR. Ya. Coba perhatikan. Di bulan pertama, dia terima gajinya, terima pendapatan 5.500.000 dengan pengeluaran seharusnya 5.400.000. Kenapa? Karena, nah, coba lihat pengeluaran poin 5, itu ada pajak STNK. Pajak STNK ini sebenarnya wajib dibayarkannya di bulan kelima. Tapi sama orang ini karena dia tahu akan ada pajak, akan ada lompatan pengeluaran di bulan kelima, mulai dari bulan pertama dia sudah mencicil ya pengeluarannya. Jadi sudah dicicil nih untuk pajak, nanti di bulan kelima dia sudah keluarkan 100.000. Di bulan kedua dia sudah sisihkan 100.000, bulan ketiga 100.000, bulan keempat 100.000, bulan kelima 100.000, sehingga totalnya 500.000. Sehingga tidak terjadi lonjakan di bulan kelima. Sehingga di bulan ke-6 ada surplus 100. Kalau tanpa APBR dan langsung dikeluarkan di bulan kelima, tentu akan ada minus, teman-teman. Nah, itulah fungsinya APBR. Nah, teman-teman, APBR itu sebaiknya dibuat 12 bulan ya, dibikin setahun sekaligus. Tapi reviewnya setiap 6 bulan sekali, kita harus evaluasi. Jika terjadi kekurangan uang atau defisit, ya, maka dievaluasi kembali pengeluarannya. Adakah yang masih bisa dikurangi? Tapi kalau pengeluarannya udah nggak mungkin teman-teman kurangi, maka tolong ditinjau lagi dan rencanakan penambahan penghasilan.
Ya, mungkin teman-teman tadi adalah tipe-tipe orang yang ini hidupnya berdasarkan cita-cita. Ada cita-cita yang ingin diraih. Nah, itu berarti rencanakan penambahan penghasilan. Nah, teman-teman, banyak dari kita mungkin saat ini juga dilema dengan yang namanya credit card. Nah, credit card ini harus ditujukan untuk transaksi yang sudah direncanakan. Misalnya nih, setiap bulan udah pasti nih teman-teman akan belanja ke supermarket misalnya. Itu boleh digunakan karena mungkin bisa dapat promo, dapat poin gitu ya. Tapi ingat, tiap bulan harus kita lunasi full ya. Kemudian auto debit untuk pembayaran utilitas, misalnya bayar listrik, asuransi dan lain-lain, itu nggak apa-apa pakai kartu kredit, malah nambah poin. Tapi ingat, bayar tepat waktu dan 100%, karena bunganya itu akan menggulung teman-teman kalau kita nggak bayar 100%. Dan pembelian dengan kredit itu hanya untuk hal yang memberi nilai tambah secara ekonomi. Contohnya apa? Ini bukan kartu kredit ya, tapi dengan kredit, misalnya KPR rumah. Itu kan menambah nilai tambah secara ekonomi. Tapi kalau yang konsumtif sebaiknya jangan. Ya. Atau jika terbelit hutang, teman-teman segera lakukan negosiasi dengan bank penerbitnya. Selesaikan hutang dari yang kecil dulu dengan asumsi bunganya sama ya. Kalau bunganya sama kan teman-teman bisa nih ngegulung dari yang nilainya kecil dulu. Jadi teman-teman harus dibedakan nih antara utang yang produktif dan utang yang konsumtif ya. Oke. Teman-teman tahu nggak kalau kita sudah bisa menyelesaikan, ini salah satu dari orang yang saya konsul ya, dia itu punya, waktu itu saya ingat banget dia tuh punya utang kartu kredit 12 teman-teman, saya aja pusing gitu kan. Nah, tahu nggak teman-teman, ketika dia konsul sama saya dan dia bisa menyelesaikan menutup satu kartu kreditnya, itu rasanya happy banget teman-teman. Happy banget. Kenapa? Karena itu ada perasaan menang. Dia bisa menutup kartu kreditnya. Dan sampai sekarang dia masih pelan-pelan tuh, dia masih melunasi. Jadi teman-teman, kalau kita punya utang yang besar gitu ya, kita terbelit utang, memang kayaknya hidup tuh bebannya berat banget. Tapi percaya teman-teman, kalau kita punya komitmen untuk melunasinya satu persatu aja teman-teman, itu nanti akan ada timbul perasaan menang. Dan menang itu yang menimbulkan perasaan ada harapan baru untuk bisa mungkin teman-teman membuka usaha atau punya peluang baru gitu ya, untuk punya ide-ide dalam menambah penghasilan. Jadi teman-teman memang kalau bisa utang-utang itu segera dilunasi. Ada 4 masalah uang teman-teman. Nah, kita masuk kepada proteksi ya. Ada 4 masalah uang. Yang pertama adalah hidup terlalu pendek. Hidup terlalu pendek itu apa teman-teman? Hidup terlalu pendek ini akan bermasalah karena misalnya si A meninggal di usia produktif. Anak-anak masih kecil dan bergantung secara ekonomi sama kita. Ketika kita pergi untuk selamanya, itu menyebabkan goyangnya ekonomi keluarga. Apalagi kalau misalnya seorang pencari nafkah di mana istrinya tidak bekerja, bergantung penuh kepada suaminya. Nah ini teman-teman, ini yang perlu difikirkan juga. Atau hidup terlalu panjang. Biaya hidup itu semakin lama akan jalan terus. Dan biaya hidup makin mahal. Apalagi kalau hidup kita terlalu panjang. Obat yang dikonsumsi juga makin banyak. Syukur-syukur kalau hidup terlalu panjangnya kita sehat-sehat aja ya. Tapi banyak kan dari orang-orang yang kita temui itu hidup panjangnya tuh kadang sakit-sakitan. Nah, itu kan banyak sekali pengeluaran ya untuk rumah sakit, obat dan sebagainya. Nah, atau setengah hidup lebih celaka lagi. Apa sih yang bisa menyebabkan orang setengah hidup? Ya mungkin bisa aja penyakit kritis atau cacat tetap total, itu membuat kita tidak bisa lagi bekerja secara maksimal. Tapi biaya hidup tetap berjalan dan tetap naik. Dan yang keempat adalah harga pasti naik, nggak pernah turun ya teman-teman ya. Cabai aja udah turun naik lagi, turun naik lagi. Nah, apalagi biaya-biaya yang lainnya ya. Jadi jenis proteksi asuransi yang diperlukan untuk membackup cash flow kita tadi, yang pertama adalah rawat inap. Sementara mungkin teman-teman cukup BPJS kesehatannya. Ngomong-ngomong BPJS kesehatan katanya mau dihapuskan ya. Jadi tinggal 1 kalau nggak salah tadi saya baca. Harusnya kan 1, 2, 3 ya kelasnya. Sekarang cuma 1, preminya kalau nggak salah 75.000 ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti sudah meningkat gaya hidupnya gitu ya, atau penghasilannya, better teman-teman memiliki asuransi pribadi. Asuransi
private ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman wajib memiliki namanya proteksi sakit kritis dan cacat yang memberikan santunan tunai. Lalu asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri ini saya amat sarankan teman-teman karena murah teman-teman. Dan yang namanya kecelakaan diri itu jangan berpikir kecelakaan lalu lintas. Enggak teman-teman. Terjadi kecelakaan misalnya di kamar mandi, kepleset sampai kebentur yang menyebabkan akhirnya koma dan sebagainya, itu juga disebut kecelakaan. Jadi teman-teman, buat teman-teman saya sarankan untuk memiliki asuransi kecelakaan diri. Lalu juga memiliki asuransi kematian. Asuransi kematian ini nanti fungsinya adalah menyediakan biaya hidup untuk keluarga selanjutnya. Karena apa? Kita mungkin saat ini sudah selesai gitu ya tugas kita. Tapi keluarga yang kita tinggalkan kan masih butuh biaya-biaya hidup. Apalagi misalnya anaknya masih kecil. Dia masih membutuhkan biaya pendidikan, terus biaya kebutuhan lainnya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita prepare untuk orang-orang yang kita cintai. Kemudian juga biaya asuransi kematian juga ini bisa menyediakan biaya pelunasan hutang. Ya, jadi jangan sampai nih kalau kita meninggal bukan meninggalkan warisan tapi malah meninggalkan hutang. Nah, baiknya kita menyediakan juga asuransi warisan atau asuransi kematian ini untuk menyediakan biaya pelunasan hutang sehingga keluarga kita nanti tidak dikejar-kejar oleh debt collector ya. Yang ketiga adalah asuransi kematian ini untuk menyediakan biaya atau cita-cita yang belum tercapai ya. Contohnya apa? Yaitu tadi misalnya kita prepare untuk anak kuliah gitu ya. Tapi di tengah jalan terjadi apa-apa sama kita. Nah, kan kita masih punya warisan yang kita berikan kepada anak yang mungkin bisa bisa dialokasikan nantinya untuk biaya kuliah anak ya. Nah, oke. Tadi yang ketiga dari goal tadi ya. Dari goal tadi kan ada investasi ya. Jadi setelah pengelolaan arus kas ya, lalu proteksi dan yang ketiga investasi. Nah, kalau kita bicara investasi teman-teman, imbal hasilnya harus lebih tinggi dari inflasi. Jangan di bawah inflasi. Nah, ini detailnya ya teman-teman. Jadi investasi itu hasilnya harus lebih tinggi dari inflasi. Terus harus juga memiliki tujuan yang jelas. Ya, ada tingkat kepentingan, rentang waktu yang tersedia, kemampuan menerima resiko. Tingkat kepentingan apa? Yang tadi tujuannya. Apakah tujuannya mau jangka panjang atau jangka pendek? Ya, dan juga kemampuan menerima resiko. Ingat teman-teman, yang namanya investasi itu ada high risk, high return, low risk, low return. Jadi semakin teman-teman ingin dapat return-nya tinggi, berarti resikonya semakin tinggi. Nah, jadi teman-teman harus punya mental untuk menerima resiko. Ya, jangan begitu main investasi ya, seperti teman saya tuh main saham. Itu pernah dia main saham 500 juta gitu ya, itu nggak bergerak 1 tahun teman-teman. Nah, makanya teman-teman kalau mau main investasi, teman-teman mesti punya yang namanya uang dingin, teman-teman. Jangan uang sehari-hari dipakai, tapi uang dingin. Kemudian juga kita bisa berinvestasi melalui yang tradisional teman-teman, seperti emas, properti, dolar, deposit gitu ya. Lalu di sektor real misalnya. Sektor real apa sih kita berinvestasi? Misalnya teman-teman, kita berinvestasinya di nanam jati misalnya. Atau sekarang tanam jamur, ya, jamur, berkebun jamur, atau berternak lele, nah itu sektor real. Lalu juga kita bisa berinvestasi di digital, obligasi dan saham gitu ya, atau reksadana konvensional atau syariah. Nah, yang untuk pasar uang teman-teman ya itu kebanyakan itu dialokasikannya ke deposito. Kalau pendapatan tetap, sebagian di obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi swasta. Kemudian juga ada saham, ada campuran. Campuran itu apa sih? Yaitu gabungan pasar uang, pendapatan tetap, saham, seperti itu teman-teman. Dan terproteksi. Nah itu teman-teman kisaran singkat ya, presentasi hari ini. Nah teman-teman, pasti teman-teman juga akan bertanya nih, kira-kira Ruth idealnya berapa persen sih yang harus dialokasikan kalau gaji saya sekian-sekian? Teman-teman balik lagi, berapa persen gaji teman-teman yang harus dialokasikan? Kembali lagi kepada tadi, cita-citanya teman-teman mau apa? Goalnya teman-teman mau apa? Karena pasti berbeda gaya hidup seorang
single dengan gaya hidup seorang yang sudah menikah dan punya anak pasti berbeda. Itu aja teman-teman dari saya. Sekian, kalau ada pertanyaan saya kembalikan kepada Bunda Vita. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu yuk secara virtual ke Kak Ruthnya. Bagus banget ya materinya ya. Ini cocok nih buat yang masih bingung nih gimana nih ngepos-ngeposin pembelanjaan rumah tangga kalian gitu kan. Oke, Betul. Tadi Mama pun sempat kaget sama yang dalam keluarga pun kita harus ada yang namanya meeting pemegang saham ya. Ternyata iya, ada meeting ya di mungkin dalam Mama sama keluarga Papa ya. ya. Iya, nanti kita meeting ya. Gitu ya. Sama bapak juga keren diajak ya, Mak. Benar. Nanti biar dia nggak banyak jajan ya. Biar tahu dia keuangan mamanya kayak mana. Kalau aku lebih ke ternyata yang kecil-kecil itu kalau dikumpulin ternyata banyak ya, Kak Ruth ya. Itu dia Bunda Vita. Kamu Apalagi kalau misalkan kita itu punya kredit card kan, pergi ke sana ya udah berapa ratus ribu beli deh. Tahu-tahu udah berapa juta, nggak berasa nanti pas bayar. Nah, itu dia. Tadi pesan dari Kak Ruth tuh kalau kredit card itu jangan dipakai yang konsumtif ya. Iya. Betul. Kalau bisa yang menghasilkan lagi apa tuh tadi namanya? Betul. Jadi ada nilai produktivitas ya. Ada nilai produktifnya. Si kartunya itu. Kalau misalkan kayak gitu ini ya Bunda Vita, sekarang kita open Q&A bagi yang pada pengen nanya atau kayak gimana nih untuk sobat badak semua. Mumpung di sini ada Kak Ruthnya ya yang sudah menyiapkan diri menerima pertanyaan-pertanyaan kalian. Silakan bertanya. Atau Bunda Vita ada pertanyaan Bunda? Aku nanti dulu deh, masih nunggu sobat badak dulu deh. Kita berikan ke sobat badak dulu ya. Nanti kalau misalkan udah nggak ada baru apa sih namanya buat sobat badak nanti yang mau bertanya boleh di kolom chat boleh atau juga rese nanti kita buka unmute-nya nih. Aku unmute themselves deh tuh ya. Silakan yang mau langsung aja di unmute. Kalau ada yang mau langsung nanya di kolom chat juga boleh. Mungkin Mama mau bertanya. Kalau Mama sendiri nih ya, Mama jujur tadi yang terakhir itu yang soal investasi ya, Mama sendiri kan nggak ngerti ya kan tentang saham-saham, tentang reksadana, karena itu semua investasi digital ya. Mungkin kalau misalkan Mama lebih ngertinya tuh ke emas gitu kan. Tapi Mama pun bingung gitu ya, kalau misalkan investasi itu mendingan ke emasnya emas perhiasan atau yang logam, dan apa sih memangnya bedanya gitu. Karena kalau misalkan Mama sendiri lihat di pasaran gitu ya, Mama beli emas, nanti pas dijual harganya sama aja malah dikurangin gitu kan ya. Gimana tuh Kak Ruth? Ya, sebaiknya kalau kita mau investasi dengan emas, sebaiknya dengan logam mulia. Jadi yang bentuknya padat ya. Karena betul yang seperti Mama bilang tadi, kalau kita dengan perhiasan itu nanti akan dikurangi. Misalnya ada matanya itu mengurangi juga gitu loh. Terus juga ada waktu itu saya sempat juga tuh jual perhiasan itu mau nyoba gitu ya. Malah dibilang ini sudah ada sudah susut gitu. Sudah susut. Jadi nilainya malah menyusut gitu. Terus belum lagi ada biaya biaya ongkosnya kayak gitu. Jadi sebaiknya memang logam mulia. Saat ini pun saya mengumpulkannya dalam bentuk logam mulia. Karena kalau dalam logam mulia kan ada sertifikatnya. Nah, jadi itu lebih efektif. Mulainya apakah harus besar? Enggak, cukup yang 1 gram, 2 gram dulu aja, enggak masalah kok gitu loh. Nanti juga tadi seperti saya bilang dikumpulin lama-lama jadi besar, nanti bisa tuker sama yang besar seperti itu. Yang penting kita invest dulu dalam bentuk kecil karena uang 100.000, 200.000 kalau di dompet habis juga kan. Mendingan kita sisihkan untuk kayak gitu-gitu. Sekarang juga logam mulia itu ada juga loh yang banyak yang dicicil gitu cara belinya. Ya. Silakan tuh. Ini ada yang bertanya nih Kak Ruth nih. Dari siapa nih? Ini Bang Dani ya. Siapa yang bisa menjawab? Bunda, bagaimana atur keuangan masa muda, Bunda? Pertanyaan kedua, ciri-ciri investasi yang resmi Bunda, sedangkan investasi di luar sana gak ada pakai OJK, Bun. Ada juga yang pakai, ada juga yang enggak, Bang Dani. Ya, Bang Dani nih. Nama aku sering lihat itu ada iklan-iklannya ya. Ya, silakan dijawab, Kak Ruth. Oke. Tadi yang pertama apa? Oh, masa muda ya. Iya. Oke. Nah, kalau masa muda sebenarnya kalau teman-teman muda masih bingung gitu ya, coba dibuat itu yang standar dulu. Jadi
40, 30, 20, 10. Itu yang standar yang biasa digunakan. 40% itu untuk bulanan. Misalnya makan, transport, listrik, air, internet gitu ya. 30% itu dialokasikan untuk cicilan. Mungkin kalau teman-teman saat ini mencicil kendaraan motor atau mobil gitu, dan juga dipakai untuk melunasi utang. Yang 20% itu sisihkan untuk tabungan atau investasi. Itu penting banget. Dan tadi kan saya udah bilang harus punya dana darurat. Nah, itu juga bisa dari 20% ini. Dan yang 10%, nah kalau di saya ya, itu saya untuk perpuluhan gitu ya. Tapi kalau mungkin di Islam itu kan bisa untuk zakat, bisa untuk sedekah. Nah, seperti itu. Itu wajib juga. Jadi seperti itu aja. Yang gampangnya 40, 30, 20, 10. Coba seperti itu dulu. Lalu tadi yang ketiga ya, Lanjut pertanyaan yang yang kedua kedua, ya, Harut. yang kedua yang resmi ya. Memang baiknya yang ada OJK-nya, tapi itu pun tidak menjamin ya, tidak menjamin juga. Jadi sebaiknya sebelum kita berinvestasi ke suatu badan usaha, lihat dulu portfolionya dulu. Jangan kita langsung main cemplungin aja. Walaupun ada OJK-nya tidak menjamin kok, gitu ya. Karena saya pun pernah kejadian nih, saya taruh gitu kan, saya taruh uang di situ, udah ada OJK-nya, udah resmi segala macam, tetap aja ternyata kejeblos juga. Jadi memang kita harus lihat portfolionya, portfolio dari si perusahaan tersebut. Misalnya kalau kita mau beli sahamnya Indofood gitu kan itu walaupun dia naik turun sahamnya, tapi kan perusahaannya tetap besar gitu. Nah seperti itu. Jadi sebaiknya ditelaah lagi satu persatu portfolio dari perusahaan tersebut. Oke. Iya, oke. Gimana Bang Dani? Apakah sudah menjawab? Kalau sudah berikan respon Bang Dani. Sip, oke. Makasih. Ada lagi nih kelanjutannya nih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Yusuf ya. Bagaimana menyiasati untuk berinvestasi di unit link Ibu Ruth, di mana Anda kerja di Prudensial? Oke. Halo Pak ya. Kalau untuk unit link Pak, sebaiknya Bapak jangan ambil dalam bentuk asuransinya. Prudential sendiri itu punya yang namanya PIA, Pooling Investor Account, yang jelas-jelas memang khusus untuk investasi aja. Jadi bukan di asuransi. Karena kalau Bapak ambil unit link yang dalam bentuk asuransi, itu cadangan investasi itu bukan untuk tabungan sebenarnya, tapi lebih kepada untuk cadangan just in case. Misalnya di tahun kelima atau tahun ketiga Bapak lupa bayar atau cuti premi, maka biaya ini yang akan kami tarik untuk cost of insurance. Karena bagaimanapun proteksi Bapak harus tetap dibayar kan cost of insurance-nya. Jadi seperti itu Pak. Jangan berasumsi bahwa nabungnya di unit link untuk investasi, bukan. Tapi Bapak pilih yang namanya Pooling Investor Account untuk investasinya. Itu Pak, menjawab Pak. Ini ada tambahannya lagi sih dari Pak Yusuf. Yang saya tahu produk unit link punya resiko yang cukup besar, kecuali investasi dalam mata uang lebih kecil. Ya, itu. Ada tambahan statement mungkin ya dari Pak Yusuf. Ya, itu tadi Pak yang saya sebutkan bahwa Bapak jangan berinvestasi di produk unit link yang insurance. Tapi kalau Bapak mau berinvestasi di produk unit link yang benar-benar khusus investasinya. Karena untuk resiko-resikonya sendiri pun Bapak yang pilih nantinya. Jadi resiko itu bukan kami yang pilihkan, tapi Bapak yang pilih sesuai dengan karakter Bapak. Apakah konservatif ataukah Bapak tipe orang yang high risk high return? Nah, itu Bapak mesti duduk bareng bersama dengan agennya untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Oke, baik. Kalau gitu sekarang bagaimana kalau kita ke sesi foto bersama, Mama? Boleh. Oke, kita masuk dulu ke sesi foto bersama ya. Iya, oke. Ope, apakah sudah siap? Ayo semuanya Sobat Badak dibuka kameranya di open cam. Makasih infonya Bu Ruth, tuh kata Pak Ahmad Yusuf. Sama-sama Pak Ahmad. Yuk kita foto bersama yuk, dibuka dulu. Ayo, tuh kata Ope-nya. Yuk. Oke, apakah sudah siap semuanya? Dihitung ya. 1. Bang Dani jangan resen Bang Dani. 1, 2, 3. Sekali lagi.
Sudah. Oke, terima kasih Oke. operator. Oke, sekarang mungkin kita saatnya untuk kuis, Mak. Gimana, Mak? Boleh, Oke. kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Ya, Untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaannya, nanti masing-masing mendapatkan 250.000 per poin. Mama oke. sebenarnya sudah menyiapkan 1 pertanyaan, sepertinya Bunda Vita juga sudah. Apa kalau misalkan mau mungkin 1 pertanyaan lagi langsung dari Kak Ruth ya. Gimana Bunda Boleh. Vita sama Kak Ruth? Boleh. Boleh ya. Gimana kalau aku Oke, dulu, bentar Mak? ya, bentar ya, bentar. Mama Iya, mau tampilkan ininya dulu Bunda Vita sebentar ya. tutupnya ya. Iya Sabar, Bunda. betul, Mama mau tampilkan dulu. Oh tapi masih ada yang bertanya loh Bunda Vita, gimana dong? Oh, boleh, silakan. Bisa, Mama ngopi, tenang bentar ya. Oke. Dah. Kalau gitu kita mau Q&A langsung atau Q&A mau kasih kuis langsung atau jawab dulu ya. Ada 1 pertanyaan yang bisa dijawab mungkin sama Kak Ruth. Pertanyaan itu dari Kak Lydia Farrow. Izin bertanya, kalau untuk investasi emas logam mulia, lebih baik berupa fisik emas atau tabungan uang yang dikonversikan ke emas seperti di Pegadaian? Silakan dijawab Kak Ruth. Oke, semuanya baik-baik, semuanya sama aja ya. Saya sih belum pernah yang di Pegadaian, cuma teman saya pernah kasih lihat saya. Tapi sejauh itu bisa dicairkan kapan aja, menurut saya oke-oke aja, nggak masalah. Oke, untuk jawabannya begitu ya dari Kak Ruth ya. Mama pun sekarang itu nabung di emas Pegadaian karena menurut Mama walaupun sih sekarang itu harga jual dan harga belinya tuh lumayan jauh ya gitu, jadi lebih baik ya diendap aja buat investasi, tapi dia masih bisa untuk dicairkannya kapan aja. Jadi sewaktu-waktu misalkan ada yang darurat masih bisa dicairkan kayak gitu ya. Oke, pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Kalau misalkan kayak gitu, Bunda Vita Iya. kan katanya pertanyaan dari Bunda Vita dulu. Ini mau resen Iya. dulu atau pertanyaan dulu nih Bunda? Pertanyaan dulu baru resen ya, karena kalau misalkan dia nggak bisa, dia harus tahu dulu pertanyaannya baru resen gitu kalau dari aku, oke? Oke. Oke, kalau gitu silakan Bunda Vita. Oke, pertanyaan nanti aku akan ambil yang resen kedua ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi ada 4 masalah uang ya. Nah, coba sebutkan aja tuh apa aja tuh 4 masalah uang. 3, 2, 1. Iya, Kak Bagus Tiadi nih yang resen kedua. Silakan Kak Bagus. Halo, Ya, halo, sore. sore Bunda Vita, sore Bunda Ruth, Ibu Ruth ya. Tadi pertanyaan 4 masalah uang ya. Iya. Ini ya, kalau asal yang hidup terlalu pendek, hidup terlalu panjang, setengah hidup sama harga pasti naik. Gimana nih Kak Ruth, apakah betul jawaban dari Kak Bagus Tiadi? Betul, selamat Kak Bagus mendapatkan Thank you. Oke, kalau gitu nextnya ini sekarang pertanyaan dari Mama yang nggak gampang tapi nggak susah juga ya. Nanti terakhir mungkin yang susah langsung dari Kak Ruthnya ya. Biasanya susah langsung dari yang pembicaranya nih. Kalau misalkan tadi Bunda Vita yang rasennya kedua, sekarang Mama mau yang rasennya ketiga. Untuk Nak Bagus boleh turunkan? Oke, baik, sudah turunkan ya. Pertanyaan dari Mama adalah, sebentar, Mama baca dulu. Tadi Mama udah bikin pertanyaan. Oke, kan tadi sudah dibahas sama Kak Ruth juga ya. Pokoknya apa aja sih atau gimana cara pengelolaan keuangan personal. Tadi udah dijabarkan beberapa tadi di pertama setelah Kak Ruth juga selesai. Itu Mama udah mention salah satunya ya. Bisa dijawab 3, 2, 1. Oke, baru Bunda Miftahul aja yang resan, tidak ada lagi. Takut lupa kali, soalnya lumayan banyak gitu. Tapi padahal ini tadi di bawahnya masih di awal-awal banget ya, Kak Ruth ya. Oke lah, kalau misalkan kayak gitu langsung aja Bunda Miftah aja deh yang jawab ya. Oke, pengelolaan keuangan personal. Pertama, sikap hidup bersyukur dan berbagi. Kedua, rapat pemegang saham. Ketiga, kelola uang dengan cerdas. Keempat, berhemat untuk berkembang. 5, pengelolaan keuangan berbasis cita-cita. Keenam, cita-cita harus terukur. Oke, betul nggak nih Kak Ruth? Betul banget, mantap ya. Jangan lupa ngirimin nama sama
email yang telah sediakan ke Sobat Badak Bunda Mifta ya, ke Bapak Ope ya, ke operator 1 Sripot Sobat Badak. Oke, kalau misalkan gitu yang terakhir dari Kak Ruth nih, pertanyaannya silakan Kak. Iya, oke. Keren banget ya. Terima kasih ya Bunda Miftahul Janah. Berarti nyatat itu, nyimak benar-benar yang tadi saya sudah sebutkan. Keren banget. Keren banget. Nah, seperti ini ya kita belajar banyak ya. Oke, pertanyaan dari saya ya. Jadi kita tuh wajib mempunyai liquid asset atau dana darurat. Minimal berapa bulan yang harus kita miliki? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau aku yang jawab boleh Oke, nggak? langsung aja. Oh, langsung udah dijawab tuh sama Sadia Resen Kak Hilmi ya. Oke. Cepat-cepatan mati Kak Hilmi, silakan. Halo, Ya, Ya, halo, masuk. 12 bulan atau 30% dari aset yang ada. untuk usaha ya. Oke, Iya. sip. Thank you. Jawabannya benar, pinter-pinter ya di sini ya. Klub Sobat Badak keren banget. Mantap. Pinter saya, pinter semua. Enggak dong, jangan kayak gitu ya. Kita pun sama-sama belajar tadi. Dapat pembelajaran baru langsung dari Kak Ruth ya. Jadi kita belajar cara mengelola keuangannya baik itu seperti apa. Tadi Mama Iya. pun baru tahu ya kalau misalkan ketika kita punya hutang itu jangan sampai jangan sampai lebih dari 50% dari pendapatan kita sebulan gitu ya. Betul. Oke. Untuk Kak Ruth, terima kasih banyak atas ilmunya, sangat bermanfaat ya Bunda Vita Banget. ya. Iya, sama-sama ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga ke Kak Ruth Prihatini nih. Ke Mama juga terima kasih, sama ke Sobat Badak lainnya juga aku ucapin terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau gitu ini kita udah 17.22 nih Mani, udah over time. Kita pamit kalau gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Ruth. Thank you Mama. semuanya ya. Bye-bye. Terima kasih juga Kak Ruth. Bye-bye. Oke, Sobat Badak semuanya juga di sini jangan kemana-mana.